maka Anda perlu untuk tahu gimana sih caranya untuk membagi-bagi tugas kepada bawahan atau warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-183. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 182, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke prediksi soalnya, di sini saya mau jelaskan dulu beberapa materi yang perlu untuk teman-teman pelajari untuk menghadapi seleksi PPPK tahun 2024. Ini dia yang pertama teman-teman, yaitu materi kompetensi manajerial ya, manajerial. Apa saja sih materinya? Itu ada 8 aspek teman-teman yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun sejak adanya PPPK ini teman-teman. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini ada beberapa aspek lagi yang saya rincikan di sini teman-teman ya, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan yang bertulis tebal, Ju, P, Mandi, Gerhana, Berat teman-teman ya, biar lebih mudah untuk diingat. Nah, untuk teman-teman yang misalkan punya singkatan yang lebih keren, silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Yang kedelapan aspek ini biasanya saya akan jelaskan nanti di bimbel teman-teman ya. Oleh karena itu buat teman-teman yang belum ikut bimbel, yuk ikutan aja bimbel aku. Kita sudah masuk di batch ke-7. Oke teman-teman, kita next lagi ke materi yang kedua yang perlu untuk teman-teman pelajari adalah materi sosial kultural. Oke teman-teman, untuk materi sosial kultural ini berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Nah, di sini ada 4 teman-teman aspek yang akan dilihat pada materi sosial kultural atau kompetensi sosial kultural. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dan yang terakhir adalah empati. Keempatnya ini juga pastinya insya Allah saya akan jelaskan di bimbel batch 7 teman-teman. Buat teman-teman yang belum gabung, yuk gabung dulu karena sebentar lagi akan kita tutup teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman di tahun 2022 dengan tahun 2023 ada sedikit perbedaan materi sosial kultural teman-teman ya, dan ada sedikit perbedaan pilihan ganda juga. Buat teman-teman yang mungkin dulu pernah nontonin saya di tahun 2022, itu pilihan ganda untuk sosial kultural dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Itu ada 5 pilihan ganda A, B, C, D, E. Tapi di tahun 2023 diperbaharui lagi teman-teman ya, menjadi 4 saja, A, B, C, D saja. Kemudian pilihan gandanya berupa pilihan sikap atau tindakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita next ke materi yang ketiga yang wajib untuk teman-teman ikuti nanti teman-teman ya, buat semua formasi, guru, tenaga teknis, tenaga kesehatan, itu semuanya akan tetap diujikan 3 materi ini. Yang terakhir ini adalah materi wawancara. Nah, di sini berdasarkan Permenpan RB yang sama teman-teman ya, materi wawancara ini menilai apa? Integritas dan moralitas. Ini sudah disebutkan di Permenpan RB yang terbaru yang kemarin rilis tahun 2024 ya, nomor 16 kalau nggak salah, boleh dicek teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada 5 rincian dari materi integritas dan moralitas ini teman-teman. Yang pertama aspek kejujuran, yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Nah teman-teman, gimana nih, udah siap belum untuk menjawab soal-soal kita? Yuk langsung saja kita ke contoh soal yang pertama.
Anda adalah calon pengacara beberapa tahun lagi. Hari ini Anda mendengar kasus seorang anak ingin memenjarakan orang tuanya. Hal itu disebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang sudah dirasakan beberapa tahun terakhir. Ia merasa ditipu dan tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. A. Saya berniat akan membantunya untuk memperjuangkan haknya. B. Saya membela orang tuanya sebab ia telah membesarkannya dengan kasih sayang. C. Saya tidak mampu berbuat apa-apa sebab saya masih calon pengacara. Atau yang D. Saya mempelajari kasus dengan baik sebelum memutuskan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan belum pernah ikut bimbel aku sebelumnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk daftar di bimbel aku karena kita sudah sampai di bimbel batch 7. Ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita bahas 20 soal dan ada juga post test dan pretestnya. Bimbel kita laksanakan via Zoom dan ada rekamannya teman-teman buat teman-teman yang berhalangan hadir, dan ada juga file PDF-nya lengkap dengan hasil bimbel kita. Pendaftaran untuk batch 7 ini kita buka sampai tanggal 16 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan dan langsung aja daftar sekarang juga ke WA admin yang ada di sini. Jangan lupa juga untuk teman-teman alumni bimbel batch 1 sampai dengan bimbel batch 6, teman-teman bisa mengikuti pemantapan materi di bimbel lanjutan. Ada 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan itu ada 20 soal. Di sini triknya lebih banyak dan juga soal-soalnya lebih hot. Pendaftaran kami buka sampai tanggal 14 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman segera daftar. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Dadah. Kalau sudah, yuk kita bahas bersama. Di sini teman-teman perhatikan bahwa Anda adalah calon pengacara ya, masih calon teman-teman. Hari ini Anda mendengar kasus, berarti Anda baru mendengar kasus ya terkait dengan bla bla bla. Ini rincian kasusnya nih. Ada seorang anak ingin memenjarakan orang tuanya. Ini antara hubungan darah anak dan orang tua gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau pilih apa sebagai calon pengacara? Berniat membantunya untuk memperjuangkan haknya, berarti Anda membela anak ya, membela anak. Kemudian yang B, saya membela orang tuanya nih, membela orang tuanya sebab ia membesarkannya. Betul juga, A ini betul, B ini juga betul. Tapi teman-teman perhatikan bahwa Anda itu di posisi sebagai apa? Sebagai calon pengacara, calon pengacara. Jadi Anda nggak bisa membela siapa-siapa dulu karena Anda masih calon, Anda masih warga biasa gitu ya. Mungkin Anda bisa membelanya dalam hal lain, misalkan dalam memviralkannya, dalam hal mendoakannya, dalam hal mungkin ke rumahnya berkunjung gitu teman-teman ya, banyak hal. Tapi di sini dalam konteks soal ini adalah Anda seorang calon pengacara. Jadi di sini Anda membelanya berarti Anda berniat sebagai pendukung, sebagai pengacara gitu teman-teman ya, sebagai orang yang mengerti tentang hukum gitu teman-teman. Jadi A dan B ini mungkin kurang tepat teman-teman karena Anda masih dalam kategori calon gitu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak. Kemudian yang C, saya tidak mampu berbuat apa-apa sebab saya masih calon pengacara. Sebenarnya kalau dibilang tidak mampu berbuat apa-apa juga keliru teman-teman ya, meskipun benar Anda ini masih calon pengacara. Tapi di sini tidak mampu berbuat apa-apa ini ya benar-benar nggak bisa apa-apa gitu. Misalkan nih Anda bisa berkunjung ke rumahnya, misalkan kalau dia deket. Kemudian apalagi teman-teman, bisa memviralkan kasusnya, bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda dan lain sebagainya. Jadi yang C juga kurang tepat ya, sama dengan A dan B. Kemudian yang D, saya mempelajari kasus dengan baik sebelum memutuskan. Jadi di sini yang D lebih tepat ya, karena ada tindakannya, mempelajari kasus. Kenapa sebatas mempelajari kasus, Kak? Kenapa nggak langsung bantuin aja? Karena konteksnya Anda masih calon pengacara gitu ya. Jadi kalau calon pengacara Anda masih bisa untuk mempelajari kasusnya dulu. Baru kemudian Anda tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus dibela. Gitu teman-teman ya, sebelum Anda memutuskan. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana sih cara melihat perbedaan antara poin 4, 3, 2, dan 1, jangan lupa ikutan aja bimbel aku. Oke teman-teman ya, karena sebentar lagi kita tutup, tinggal 3 atau 2 hari. Oke teman-teman, kita next lagi ya ke soal yang berikutnya.
Anda ditunjuk sebagai salah satu panitia acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024. Anda ditempatkan sebagai anggota divisi acara, akan tetapi Anda merasa bisa menjadi ketua divisi meski ini adalah pengalaman pertama sebagai panitia acara. A. Saya menawarkan diri sebagai ketua divisi acara apapun kegiatannya. B. Saya berani mengambil sikap agar bisa mendapat pengalaman yang lebih bagus. C. Saya menerima tugas tersebut. Atau yang D. Saya menawarkan diri sebagai ketua acara saja agar lebih banyak pengalaman yang saya dapatkan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen di kolom komentar. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat ya teman-teman ya, Anda adalah salah satu panitia dan ini baru pertama kali teman-teman ya, pertama kali Anda sebagai panitia acara dan Anda ditempatkan sebagai anggota divisi. Nah, Anda merasa bisa lebih daripada anggota divisi, yaitu sebagai ketua divisi. A. Saya menawarkan diri sebagai ketua divisi acara. Ini sesuai atau enggak teman-teman? Di sini perlu digarisbawahi teman-teman bahwa Anda ini pengalaman pertama sebagai panitia acara, bukan pengalaman pertama sebagai anggota divisi, teman-teman ya. Karena di sini sebagai, kalau Anda mau menawarkan diri sebagai ketua divisi, maka Anda perlu untuk tahu gimana sih caranya untuk membagi-bagi tugas kepada bawahan atau kepada rekan-rekan yang di bawah Anda gitu, kepada anggota divisi. Anda harus paham betul gitu teman-teman, apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus dikerjakan sama anggota divisi. Oleh karena itu butuh pengalaman sebelumnya, sebelum Anda memutuskan untuk menawarkan diri sebagai ketua divisi gitu teman-teman ya. Mungkin ini terdengar berani, tapi teman-teman karena ini adalah pertama kalinya Anda sebagai panitia acara, maka teman-teman tidak elok untuk langsung menawarkan diri sebagai ketua divisi. Padahal Anda sudah ditempatkan menjadi anggota divisi acara, berarti ketua divisi harusnya sudah ada gitu teman-teman. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian yang B, saya berani mengambil sikap agar bisa mendapat pengalaman yang lebih bagus. Mengambil sikap seperti apa gitu ya. Seperti apa, ini tidak dijelaskan seperti apa, apakah mau menjadi ketua acara, ketua panitia, atau ketua divisi, kan nggak jelas teman-teman, ini terlalu umum, jadi ini juga bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, saya menerima tugas tersebut, ini patut untuk dijadikan jawaban yang betul teman-teman. Kenapa? Karena di sini Anda baru pertama kali sebagai panitia acara dan Anda sudah diberikan tugas sebagai anggota divisi acara. Jadi teman-teman bisa langsung menerima tugas tersebut gitu teman-teman ya. Kecuali kalau Anda sudah sering menjadi ketua tapi Anda tiba-tiba ditempatkan sebagai anggota divisi, baru teman-teman mungkin bisa mengambil yang A gitu teman-teman. Jadi yang C ini lebih tepat ya daripada A dan B. Kemudian yang D, saya menawarkan diri sebagai ketua acara saja. Nah apalagi ini ya, mau jadi ketua acara padahal baru pertama kali sebagai panitia acara. Jadi yang D ini juga kurang tepat. So yang memiliki jawaban paling tepat adalah yang C, yang memiliki poin 4 gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh dari soal wawancara teman-teman. Wawancara aspek dari kepatuhan, seperti itu ya, kepatuhan. Oke teman-teman, aman ya? Siapa nih yang betul nomor 1 dan nomor 2? Silahkan komen-komen dulu yuk biar videonya makin ramai. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3.
Saat kamu harus fokus dalam mengerjakan tugas, ya, ini fokus dalam mengerjakan tugas. Seseorang dari bagian informasi memintamu untuk menemui seorang anggota keluarga yang datang membawa berita duka. A. Saya fokus menyelesaikan tugas yang belum selesai. B. Saya segera menemuinya dan menunda tugas sementara. C. Saya minta izin ke atasan untuk pulang lebih awal hari ini. Atau yang D. Saya berkemas dan melanjutkan pekerjaan di rumah duka. Gimana teman-teman nih jawabannya, A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silahkan aku tunggu ya. Jika teman-teman sudah komen di kolom komentar jawaban teman-teman, yuk kita bahas bersama soal nomor 3. Oke teman-teman, di sini kan Anda fokus mengerjakan tugas, ya namanya juga lagi bekerja ya. Ini karena Anda sedang bekerja, berarti ya Anda sedang bekerja pada jam kerja gitu ya, kita simpulkan seperti itu. Seseorang dari bagian informasi memintamu untuk menemui seseorang yang membawa berita duka gitu teman-teman. Fokus menyelesaikan tugas yang belum selesai, ini kita keep dulu ya. Kemudian yang B, saya segera menemuinya dan menunda tugas sementara. A atau B teman-teman? Di sini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Bukannya kita harus mendahulukan pekerjaan? Betul, kita harus mendahulukan pekerjaan. Tapi lihatlah konteks di soal ini. Soal ini bilang bahwa Anda sedang fokus mengerjakan tugas. Ya wajar. Wajar dibilang Anda fokus mengerjakan tugas karena ini karena ini saat jam bekerja. Anda harus fokus mengerjakan tugas. Tapi ketika seseorang meminta Anda ya untuk menemuinya sebentar, karena dia membawa berita duka teman-temannya, berita duka, dia hanya ingin menyampaikan berita tersebut pada Anda gitu ya. Harusnya apa? Harusnya Anda menemuinya dulu. Jadi yang B ini yang lebih tepat dibanding dengan yang A. Jadi Anda bisa segera menemuinya untuk mendengar dulu berita duka apa, dari siapa gitu teman-teman ya. Dan Anda bisa menunda tugas sementara aja, ditinggal pergi, setelah didengar ya balik lagi, karena namanya juga menunda sementara, tidak menunda selamanya, tidak ya teman-teman. Kemudian yang C, saya minta izin ke atasan untuk pulang lebih awal hari ini. B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C saja? Karena di sini berita duka ini kita nggak tahu siapa yang meninggal. Kalau misalkan orang tua Anda bisa mengambil yang C. Kalau dijelaskan di soal itu orang tua Anda. Tapi karena di soal tidak disebutkan apa-apa, tidak disebutkan siapa yang meninggal, gitu teman-teman ya. Jadi Anda tidak perlu untuk langsung segera pulang. Anda cukup menemuinya dulu dan menunda tugas Anda. Cukup itu yang diambil ya, tidak langsung harus pulang lebih awal gitu teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya berkemas dan melanjutkan pekerjaan di rumah duka. Mana lebih tepat? B atau D? Tentu yang B teman-teman. Kenapa? Karena ini tidak diharuskan Anda langsung berkemas ya. Sama seperti yang C, tidak langsung harus minta izin ya, karena Anda tidak tahu siapakah yang dibalik berita duka tersebut gitu ya, siapakah yang sedang berduka itu. Nah kemudian di sini melanjutkan pekerjaan di rumah duka ini tidak tepat karena di sana Anda sedang ada acara, Anda mau bekerja juga ya, tidak tepat teman-teman ya, nggak akan fokus. Ini akan memecahkan fokus nih, tidak fokus. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Yang paling tepat di sini yang B yang memiliki poin 4. Seperti itu teman-teman. Gimana? Aman nggak? Atau ada yang sudah terkecoh sejauh ini? Oke teman-teman, kalau masih aman langsung aja kita ke soal yang keempat.
Kamu sudah bekerja di perusahaan A selama lebih dari 10 tahun. Kamu menyaksikan pergantian karyawan dari tahun ke tahun. Banyak rekan kerjamu yang tidak tahan bekerja di perusahaan A karena berbagai alasan. Salah satunya disebabkan sistem kerja keras dan sering lembur. A, saya akan ikut mundur dari perusahaan ini sebab sudah tidak ada kemajuan yang ada pada saya. B, saya berusaha berpikir positif dengan perusahaan. C, saya membantu perusahaan untuk merekrut karyawan yang lebih loyal jika diperkenankan dan ada keuntungan lebih. Atau yang D, saya tetap bertahan meski saya bosan. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili-Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat ya, Anda ini cukup loyal ya karena sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Tapi di sini ada tambahan deskripsi kejadian, yaitu karyawan sering berganti. Sering berganti dari tahun ke tahun. Mereka tidak tahan dengan sistem kerja keras dan sering lembur. Ya namanya juga kita bekerja teman-teman, dimanapun harus kerja keras. Kalau disuruh lembur ya harus siap, karena harus bekerja di bawah tekanan, itu udah biasa teman-teman ya. Di mana-mana kerja pasti di bawah tekanan. Ada perintah bos, ada perintah atasan, ada perintah owner gitu teman-teman ya. Kemudian yang A, saya akan ikut mundur. Kalau Anda ikut mundur berarti Anda juga termasuk dari karyawan yang nggak loyal. Sementara di sini kita sedang rekrutmen karyawan baru. Kalau teman-teman sudah di awal saja, sudah saatnya saja teman-teman mau mundur bilangnya gitu ya, maka teman-teman keliru dalam menjawab soal gitu teman-teman. Jadi mundur ini tidak tepat gitu ya, karena ini termasuk dari soal manajerial teman-teman ya. Manajerial salah satunya adalah aspek integritas teman-teman. Oke, kemudian yang B, saya berusaha berpikir positif. Kita keep dulu. C, saya membantu perusahaan untuk merekrut karyawan. Nah, gimana teman-teman, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini berpikir positif seperti apa kita nggak tahu. Seperti apa? Gitu ya, ini terlalu umum. Berpikir positif apa gitu ya? Berpikir positif Anda mau naik jabatan, atau berpikir positif Anda mau naik gaji, atau berpikir positif seperti apa gitu ya, kita nggak tahu. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya tetap bertahan meski saya bosan. Gimana teman-teman, C atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak yang D? Karena ini lebih sesuai dengan konteks, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah sesuai dengan konteksnya, bahwa Anda bertahan 10 tahun teman-teman, Anda sudah mundur. Jadi di sini lebih tepat yang D, Anda tetap bertahan, Anda memilih untuk bertahan gitu ya. Anda berarti di sini loyal gitu ya. Kenapa Kak bukan yang C? Perhatikan lagi, ini alasan yang kedua kenapa nggak yang C. Karena di sini ada kata jika diperkenankan dan ada keuntungan. Ya, berarti seolah-olah Anda hanya ingin keuntungan. Memang betul kita mau keuntungan dalam bekerja, tapi di sini jangan ditonjolkan dalam menjawab soal. Jadi kalau nggak ada keuntungan Anda mau ngapain? Nih, perhatikan ya. Saya membantu perusahaan untuk merekrut jika diperkenankan dan jika ada keuntungan. Berarti kalau tidak ada keuntungan, tidak diperkenankan, Anda tidak melakukan apapun, tidak membantu perusahaan gitu teman-teman ya. Nah, di sini jadi yang lebih tepat adalah yang D, karena sesuai dengan konteks soalnya. Terkait dengan siapa yang mau bertahan, siapa yang mau pergi gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, C poinnya 3 teman-teman, seperti itu. B poinnya 2 dan A poinnya 1. Oke teman-teman. Buat teman-teman yang mau penjelasan yang lengkap seperti ini, ada aspeknya apa, kemudian ada poin-poinnya, jangan lupa ikutan gabung di bimbel aku teman-teman ya. Nah di sini bimbel batch 7 ini kita bahas ada 4 kali pertemuan. Kalau nanti teman-teman udah pernah ikut batch 1, 2, 3 atau 4 atau 5 atau 6, teman-teman bisa daftar di bimbel batch selanjutan. Itu insya Allah soalnya lebih hot dan teman-teman bisa dapat trik-triknya yang lebih lengkap teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita next lagi ya ke soal yang berikutnya.
Kamu mendengar kabar dari seseorang yang tidak dikenal terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerjamu. Reaksimu adalah tidak langsung mempercayainya, B. Percaya namun bergerak santai agar tidak diketahui, C. Segera mencari kebenarannya, atau yang D. Membatalkan kerjasama dengannya. Gimana teman-teman jawabannya untuk nomor 5 ini? Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Gimana teman-teman jawabannya untuk nomor 5 ini? Buat teman-teman yang penasaran jawaban soal nomor 5 ini, ada soal yang mirip banget dengan soal nomor 5 ini di bimbel saya teman-teman ya, nanti di bimbel batch 7. Silahkan teman-teman kepoin aja jawabannya nanti di bimbel teman-teman untuk soal nomor 5 ini. Terima kasih teman-teman ya, itu saja yang akan kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman semua yang nonton channel aku ini lulus di PPPK tahun 2024 penuh waktu. Amin ya robbal alamin. Aminnya yang kenceng teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.